Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Syara Resa Winarati dengan NIM 115194113 dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman terkait pentingnya komunikasi dalam organisasi. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan kita pada hari ini terkait pentingnya komunikasi dalam organisasi, terlebih dahulu teman-teman harus tahu nih, apa sih komunikasi itu dan apa organisasi itu. Jadi, komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sedangkan pengertian dari organisasi sendiri adalah suatu sistem perencanaan dan juga menjadi wadah bagi orang-orang yang memiliki serta keinginan untuk mencapai tujuan yang sama. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi yang terjadi di dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang sama di dalam organisasi. Nah, teman-teman di sini pasti udah mulai bertanya-tanya nih, kenapa sih kok komunikasi ini dibagi menjadi beberapa bagian? Ada komunikasi massa, ada komunikasi kelompok, ada komunikasi interpersonal, interpersonal, dan lain sebagainya. Dan pasti juga teman-teman pasti udah mulai bertanya-tanya, apa sih komunikasi ini kok saya ribet banget, padahal komunikasi kan cuma modal ngomong doang, komunikasi itu ya ngomong. Teman-teman harus mulai nih merubah mindset teman-teman terkait komunikasi. Kenapa komunikasi dibagi menjadi beberapa bagian? Karena setiap bagian itu sudah memiliki tupoksi dan ciri khasnya masing-masing. Nah, kalau komunikasi diomong itu cuma sekedar ngomong doang, komunikasi itu bukan sekedar ngomong aja ya, tapi juga terkait bagaimana kita memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain, bagaimana juga kita memahami karakteristik orang lain, bagaimana kita bisa mempersuasi orang lain, serta bila kita menjadi seorang pimpinan, ketika kita memberikan perintah tugas, itu dibutuhkan skill dan teknik sendiri loh teman-teman, supaya perintah tugas yang kita berikan itu bisa dijalankan dengan baik dan dengan sukarela kepada bawahan kita. Nah, sekarang kita akan masuk nih kepada pembahasan kita pada hari ini, kenapa komunikasi organisasi itu menjadi penting untuk dipahami dan diterapkan. Di dalam komunikasi organisasi sendiri, itu dibagi menjadi beberapa arus. Ada 3 arus komunikasi dalam komunikasi organisasi. Yang pertama ada outward communication, yang kedua ada downward communication, dan yang ketiga ada horizontal communication. Sesuai dengan namanya, outward communication itu merupakan arah komunikasi atau arus komunikasi dari bawah ke atas. Biasanya, outward communication ini dilakukan oleh bawahan kepada atasan. Biasanya contoh dari komunikasi outward ini adalah ketika staf atau anggota melaporkan pekerjaannya atau tugasnya kepada atasan, atau memberikan informasi-informasi yang harus dilaporkan kepada atasan. Kalau downward communication, itu komunikasi yang dilakukan oleh atasan ke bawahan. Biasanya contoh simpelnya dari downward communication ini adalah perintah tugas yang biasa diberikan oleh atasan. Nah, yang terakhir yaitu horizontal communication. Horizontal communication ini adalah komunikasi yang memiliki arus biasanya terjadi di antara individu-individu yang memiliki tingkatan jabatan yang sama. Contohnya komunikasi yang terjadi di antara anggota dengan anggota, manajer dengan manajer, SPV dengan SPV, atau antara pejabat dengan pejabat yang lainnya. Nah, tadi kita udah mengintip sedikit arus-arus yang ada di komunikasi organisasi, lalu sekarang ada fungsi-fungsi dalam komunikasi organisasi. Fungsi-fungsi dalam komunikasi organisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi informatif, yang kedua ada fungsi regulatif, yang ketiga ada fungsi persuasif, dan yang keempat ada fungsi integratif. Nah, fungsi informatif ini maksudnya adalah komunikasi organisasi biasa digunakan untuk memberikan informasi-informasi terkait organisasi. Dan untuk fungsi regulatif ini biasanya digunakan ketika atasan ingin memberitahu terkait peraturan-peraturan yang ada di organisasi. Sedangkan fungsi persuasif adalah fungsi komunikasi untuk memberikan perintah biasanya, mempersuasi anggota-anggota. Biasanya ini paling sering dilakukan oleh atasan ke bawahan. Nah, yang terakhir yaitu fungsi integratif,
di mana komunikasi organisasi memiliki fungsi untuk memberikan informasi atau fasilitas agar tugas yang dikerjakan oleh anggota bisa terlaksanakan dengan sangat baik. Nah, tadi teman-teman udah mulai ngerti nih arus komunikasi organisasi itu seperti apa, lalu fungsi-fungsi dalam komunikasi organisasi itu seperti apa. Nah, harusnya di sini teman-teman udah mulai kebayang nih kenapa sih komunikasi dalam organisasi itu perlu dan kenapa komunikasi organisasi ini bisa berbeda dengan jenis komunikasi yang lainnya. Kalau komunikasi organisasi tidak dipahami dengan baik dan diterapkan dengan baik dalam sebuah organisasi, maka bisa dipastikan strategi-strategi yang telah direncanakan dengan matang tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Serta tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi tentunya akan semakin sulit untuk dicapai karena tidak adanya sistematis komunikasi yang baik dalam sebuah organisasi. Memahami serta mempelajari komunikasi organisasi menjadi penting karena dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi kerja dalam sebuah organisasi, seperti pengembangan sumber daya manusianya, serta mengurangi ketimpangan atau ketidaksetaraan yang terjadi di antara anggota-anggota dalam sebuah organisasi. Karena ketika kita sudah memahami bagaimana komunikasi organisasi ini bekerja, tentunya tugas-tugas yang akan dibagikan dalam sebuah organisasi sudah sesuai dengan porsinya masing-masing, sehingga terhindar dari yang namanya ketimpangan atau ketidaksetaraan di dalam sebuah organisasi. Dan juga pastikan organisasi bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa menjadi lebih solid lagi. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya bagikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.